Wah, salam teman-teman, gimana kabarnya? Lama ya, tidak ketemu sama Boba. Tapi Boba percaya kalian tetap rajin beribadah ke gereja, rajin sekolah minggu, dan rajin membaca Alkitab. Boba percaya itu, yakin itu, karena Boba tahu kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar. Nah, ini Boba udah lama ya kita tidak ketemu. Boba baru belajar dari sana jauh. Nah, sekarang Boba kembali dan ketemu teman-teman. Bahagia ya. Kapan-kapan kita kalau ada waktu kita ketemu langsung ya. Di mana ya? Di gereja tentunya ya. Masa di tempat yang jauh dan enggak tahu di mana ya. Yang pasti kita bisa ketemu di gereja. Nah, teman-teman, sebelum kita mau belajar bersama, yuk kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Yuk kita berdoa yuk. Sikap berdoa. Nah, masih ingat kan sikap berdoa? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini atas kasih Karena yang Kau berikan pada kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami, dan biarlah kami boleh menerima ilmu, boleh menerima berkat pencerahan yang dari Engkau. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, Boba mau tanya nih, kira-kira teman-teman pernah mengalami kecemasan enggak? Tahu kecemasan itu? Tahu enggak kecemasan? Apa ya? Gimana ya? Biasanya orang cemas seperti itu, tidak tenang. Nah, kecemasan itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal adik-adik atau teman-teman. Nah, mungkin salah satunya antara lain menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dibuat. Nah, mungkin juga ada suka berbohong, kemudian ditanya orang tua, akhirnya cemas, tidak tenang. Atau mungkin juga takut, cemas tentang masa depan, atau takut, cemas juga besok mau ujian dan sebagainya. Nah, kecemasan itu banyak sekali adik-adik ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kecemasan ini supaya kita bisa hidup dan tenang. Nah, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat 5. Ayo disiapkan Alkitabnya. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-5. Ya, sudah ya? Oke, Boba tunggu ya. Mazmur pasal 62 ayat ke-5. Nah, Boba bacakan ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Boba ulangi ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa di awal tadi Boba tanya tentang kecemasan. Kita cemas akan hal-hal yang memang kadang kita banyak hal yang kita buat, kita perbuat sehingga menimbulkan kecemasan atau tidak tenang. Nah, hal yang penting ketika kita merasa cemas atau merasa takut dan sebagainya, yang penting yang bisa kita lakukan adalah apa? Tadi seperti firman? Betul, datang pada Tuhan ya. Kita akan tenang ketika kita dekat pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan, tidak malah meninggalkan Tuhan ya. Nah, tadi dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ketika kita cemas, kita takut, kita harus datang pada Tuhan. Kita biasakan dekat sama Tuhan ya, tidak malah meninggalkan Tuhan ya. Kita coba lari pada hal-hal yang mungkin merasa membuat kita tenang. Ketika kita merasa tenang itu hanya sementara ya.
ya adik-adik ya. Mungkin kita cemas, terus kita datang, kita ambil HP, kita mainan seharian, nonton YouTube, nonton apa yang mungkin malah hanya cuma mainan saja, yang tidak ada pembelajarannya dan sebagainya. Berharap kita tenang, padahal kalau kita cemas, kita tidak datang pada Tuhan, tetapi pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kurang baik, tentunya itu hanya sesaat saja. Setelah itu nanti kita juga cemas lagi, kita takut lagi, kita tidak bisa tenang lagi. Nah, dari Mazmur tadi dikatakan hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, tidak ada yang lain ya. Kita akan tenang seperti ketika Raja Daud mengalami masalah, dia percaya bahwa Tuhan yang akan menolongnya. Dia terus datang pada Tuhan dan dia akan tenang dan akan menjalani hidup dengan sukacita ya. Kita tahu bahwa dari ayat tersebut kita bisa belajar ya teman-teman ya. Saat kita mengalami kecemasan karena dosa, kita datang pada Tuhan dan saling menguatkan satu sama lain, tidak malah meninggalkan yang lain ya. Udah tahu temane cemas, temane takut, malah ditinggalkan. Udah tahu temane lagi masalah, malah ditinggalkan ya. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menguatkan di jalan yang benar. Kita percaya bahwa jalan yang benar tentunya dengan apa yang sudah diajarkan para guru-guru sekolah minggu, pada kakak-kakak sekolah minggu, Pak Pendeta juga mengajarkan banyak hal tentang ketenangan, tentang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, teman-teman, kita percaya di dalam Tuhan ada keselamatan yang sejati ya. Ada harapan yang baik sehingga kita bisa tenang. Ketika kita sudah tahu bahwa di depan ada harapan yang baik, tentunya kita bisa hidup dengan tenang. Jadi adik-adik, teman-teman, percayalah, ketenangan hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus ya, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, keselamatan yang luar biasa yang bisa membuat hidup tenang. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, yuk kita mengucap syukur untuk firman di pagi hari ini. Kita bersama-sama datang di dalam doa ya. Kita doakan teman-teman kita, doakan orang tua kita, doakan gereja kita ya. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami, sungguh menguatkan kami ketika kami mengalami rasa cemas, ketika kami merasa tidak tenang hidup kami percaya hanya ada Allah saja kiranya hidup kami tenang. Sungguh kami belajar luar biasa Tuhan ketika kami mengalami masa-masa yang memang membuat kami sedih, membuat kami berduka. Kami percaya hanya dekat padamu Tuhan kami tenang, karena Engkaulah ada harapan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk orang yang mendidik kami. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, supaya mereka dapat bisa mendidik kami sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang mengajarkan kami akan hal-hal yang baik. Dan berdoa juga untuk gereja Tuhan, di mana kami ada saat ini, GTJ Karanglegi. Engkau berkati semuanya, pendetanya, majelisnya, penatua dan diaken, komisi-komisi Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Biarlah Engkau sendiri yang menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, dan tetap kuat mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada. Kami percaya, kami mau bersatu hati bahwa dengan kondisi ini kami bisa saling menguatkan, hingga pada saatnya nanti kita bisa ibadah ketemu langsung lagi Tuhan. Kerinduan kami, dan kami percaya Corona segera berlalu, dan kami semakin dikuatkan kesehatan kami, iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Di saat ini Bupa memberikan salam ya, salam perpisahan. Kita pasti akan ketemu lagi dan saling mendoakan ya. Dadah, Tuhan memberkati.